Halo pemirsa, Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik terkait dengan peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Pesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, dua aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal ini menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika. Partai berkuasa di Korea Utara, Partai Pekerja Korea, memperingati ulang tahun ke-80 dengan pertunjukan seni akbar dan kemeriahan kembang api di Stadion Rungrado 1st of May di Pyongyang pada Kamis malam. Gambar yang dipublikasikan Korean Central News Agency pada 10 Oktober 2025 menunjukkan pertunjukan kembang api yang meriah dengan pemimpin Kim Jong-un serta perwakilan negara sahabat hadir dalam acara tersebut. Setelah acara, Kim terlihat berbincang dengan sejumlah pejabat, termasuk Perdana Menteri China Ling Liang, Sekjen Partai Komunis Vietnam Tu Lam, dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Menurut skena pertunjukan yang bertajuk Love Life The Workers' Party of Korea, menampilkan atraksi seni kolektif dan senam massal untuk perayaan sejarah serta prestasi partai tersebut. Partai Pekerja Korea didirikan pada 10 Oktober 1945 sebagai organisasi politik untuk memimpin Korea Utara pasca pembebasan dari penjajahan Jepang. Dan sejak itu menjadi partai dominan di negara tersebut. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan ini melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Perdana Menteri Irak Muhammad Zia Al-Sudani di Mesir. Pertemuan tersebut berlangsung di sela KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang juga digelar untuk membahas konflik Gaza. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Sheikh Mansur berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum berpindah ke sesi foto bersama yang menunjukkan suasana penuh kehangatan antara kedua negara. Dalam rekaman terpisah, Sheikh Mansur juga terlihat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Zia Al-Sudani yang juga didampingi pejabat tinggi dari kedua negara. Menurut laporan media Uni Emirat Arab, ketiga pemimpin tersebut membahas bentuk kerjasama dan upaya bersama untuk memperkuat hubungan trilateral termasuk di bidang ekonomi, investasi, dan stabilitas regional. Pembahasan juga menyentuh peran masing-masing negara dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sheikh Mansur bin Zayed telah tiba di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 pagi untuk menghadiri KTT perdamaian yang diprakarsai Mesir dengan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung New York Letitia James didakwa atas kasus penipuan terkait dengan kredit pemilikan rumah. Dakwaan ini juga muncul di tengah dugaan tekanan politik dari Presiden Donald Trump yang telah lama menjadikan James sebagai target balas dendamnya. Letitia James yang menjabat sebagai Jaksa Agung New York dan berasal dari Partai Demokrat dituduh memalsukan data pengajuan KPR untuk rumahnya di Virginia pada 2020. Menurut dokumen pengadilan, ia didakwa atas penipuan bank dan memberikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan. Dakwaan ini dibawa ke Dewan Juri oleh Lindsay Halikan, seorang pengacara pribadi Trump yang baru diangkat sebagai jaksa federal. Ia menggantikan Eric Sieber, penuntut sebelumnya yang menolak tekanan untuk mengadili James. Kasus ini terjadi di tengah upaya terbuka Trump untuk menuntut lawan-lawan politiknya. James sebelumnya mengugat Trump atas penipuan bisnis yang memicu kemarahan mantan presiden itu. Trump secara terang-terangan mendesak Departemen Kehakiman untuk mengadili James. Dan kasus ini dianggap sebagai hasil langsung dari tekanan tersebut. Ini juga menjadi indikasi kedua penggunaan hukum untuk tujuan politik setelah mantan Direktur FBI James Comey juga didakwa dalam bulan yang sama. Dalam pernyataannya, James menyebut dakwaan ini sebagai penyelewengan hukum untuk balas dendam politik. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan murni didorong oleh dendam pribadi Trump. Langkah ini memicu keprihatinan dari anggota Partai Demokrat maupun Republik. Ia menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap independensi sistem hukum. Kasus Letitia James menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Amerika. Dengan atmosfer politik yang makin tajam,
Proses hukum yang seharusnya netral kini dipertanyakan integritasnya oleh publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal ini menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika. Pengunjung museum dibuat terkejut ketika dua aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan dua aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyambut Perdana Menteri China Li Qiang di Pyongyang. Kunjungan ini berlangsung jelang peringatan 80 tahun Partai Buruh Korea yang dijadwalkan digelar dengan meriah. Kim Jong-un, pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea, menyambut Perdana Menteri China Li Qiang di Pyongyang pada Kamis 9 Oktober 2025. Kunjungan ini dilaksanakan menjelang perayaan HUT ke-80 Partai Buruh Korea. Foto-foto yang dirilis Korea Central News Agency menunjukkan Kim menyambut Lee dengan menggelar pertemuan bilateral. Keduanya tampak tersenyum dalam perjumpaan dan perayaan yang digelar pada hari yang sama. Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat pertukaran tingkat tinggi, komunikasi strategis, serta kerjasama yang lebih luas untuk memperdalam hubungan bilateral. Li Qiang juga dikabarkan menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Partai Buruh Korea di Stadion Rugrado 1st of May. Kunjungan Lee ke Korea Utara berlangsung hingga 11 Oktober, menjadi kunjungan resmi pertama seorang Perdana Menteri Cina dalam 16 tahun sejak kunjungan Wen Jiabao pada tahun 2009. Kunjungan ini bertepatan dengan persiapan parade militer pada 10 Oktober untuk memperingati 80 tahun Partai Buruh Korea. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri Li Qiang serta sejumlah pemimpin regional, termasuk Ketua Partai Komunis Vietnam Tu Lam dan Presiden Laos Tong Luong Sisolut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim nasional bola voli Indonesia U18 siap mengikuti kejuaraan ASEAN Youth Games di Bahrain pada 19 Oktober mendatang. Adapun Indonesia menaruh target di 4 besar di tiap regu dan juga grand final untuk kategori voli pantai. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo, menyampaikan pelepasan tim nasional bola voli dan voli pantai regu putra dan putri U18 menjelang gelaran ketiga ASEAN Youth Games 2025 di Bahrain pada 19 hingga 29 Oktober mendatang. Pelepasan ini dilaksanakan secara langsung bersama pengurus pusat PBFSI di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Imam menekankan hal ini dilakukan bukan hanya sebagai acara simbolik semata, namun untuk menghantarkan semangat para atlet mengikuti ajang internasional bergengsi ASEAN Youth Games 2025 di Bahrain. Diketahui ajang internasional ini diikuti oleh tim putri indoor 12 pemain, sedangkan putra 12 pemain, dan voli pantai perwakilan 2 putra dan 2 putri. Adapun nantinya, timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain pada tanggal 17 Oktober mendatang. Sementara itu, tim nasional bola voli dan voli pantai U18 Indonesia diharapkan mencapai target masuk ke 8 besar dan mendapatkan medali emas serta medali perunggu. Adapun salah satu kontingen negara lawan yang menjadi perhatian khusus, yaitu Jepang dan juga Filipina, yang merupakan saingan berat Indonesia. Lebih luas, timnas bola voli indoor U18 putra-putri diharapkan dapat menembus babak 8 hingga 4 besar. Sedangkan timnas bola voli pantai U18 putra diharapkan mencapai target lolos ke babak grand final, dan untuk putri ditargetkan lolos ke babak 4 besar. Kalau target kita sih tidak muluk-muluk ya. Target dari anak-anak kita ini, kalau tim putra-putrinya target kita sih bisa masuk 8 besar, syukur bisa masuk 4 besar. Yang indoor, yang voli indoor ya. Kita targetnya 8 besar atau 4 besar ya untuk indoor.
Ya kalau yang voli pantai saya bisa masuk beranikan target masuk grand final. Ya khusus putra. Putra. Ya kita kan melihat prestasi-prestasi sebelumnya. Jadi saya katakan kalau target voli pantai kita masuk grand final untuk putra. Dan kalau putri kita targetnya 4 besar. Syukur bisa juga meningkat dari itu. Dan itu adalah target. Ya, tapi harapannya mudah-mudahan bisa melebihi itu ya. Salah satu atlet bola voli indoor kategori putri, Shelomita Afrila Fiza, mengungkapkan persiapan yang sudah dilaksanakan. Mungkin Thailand, Jepang. Kenapa? Udah ada nama juga kan di dunia gitu. Ada strategi khusus mungkin untuk menghadapi mereka nanti? Taktik khusus itu? Fisik mungkin? Iya. Fisik yang lebih. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi peristiwa hujan lebat mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Sejumlah rumah dan juga jalan terendam sementara pihak berwenang. Ini memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, situasi di Madagaskar kian memanas setelah Presiden Andry Rajoelina ini mengumumkan telah terjadi upaya kudeta. Hal ini terjadi setelah satuan elit militer negara itu bergabung dengan aksi protes dan juga mengumumkan pemimpin baru di tubuh angkatan bersenjata. Madagaskar diguncang gejolak politik terbesar dalam bertahun-tahun. Presiden Andry Rajoelina mengatakan kudeta sedang berlangsung tak lama setelah pasukan elit militer memilih berpihak kepada pengunjuk rasa dan menuntutnya mundur. Satuan itu menyatakan telah mengambil alih kekuasaan militer dan menunjuk Jenderal Demosthenes Pikula sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Komandan elit militer Kolonel Michael Randrianirina menyatakan mereka merespons seruan rakyat. Meskipun menolak menyebutkan sebagai kudeta, mereka jelas telah berada dalam posisi penguasaan. Aksi protes yang memicu krisis ini dipimpin oleh kelompok Genjet Madagaskar yang telah turun ke jalan sejak akhir September. Unjuk rasa yang pada awalnya dipicu keluhan terhadap pemadaman listrik dan air telah berkembang menjadi tuntutan luas untuk reformasi dan mundurnya pemerintah. PBB melaporkan sebanyak 22 orang tewas dan puluhan luka-luka, namun pemerintah Madagaskar membantah angka tersebut. Saat ketegangan memuncak, satuan militer bentrok dengan pasukan keamanan yang ditugaskan membubarkan massa. Dalam pernyataannya, Presiden Rajoelina mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Situasi di Antananarivo masih terlihat tenang, namun penempatan militer yang masif membuat warga was-was akan konflik terbuka. Seiring meluasnya unjuk rasa, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan serikat pekerja turut bergabung dalam aksi. Warga mengeluh atas mahalnya biaya hidup, terbatasnya akses pendidikan, dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Untuk meredam kerusuhan, pemerintah telah menerapkan jam malam di ibu kota dan sejumlah kota besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda 5 negara bagian di Meksiko menyebabkan sedikitnya 64 orang tewas dan 65 orang hilang. Otoritas setempat menyatakan kota Poza Rica di negara bagian Veracruz ini mengalami kerusakan parah setelah sungai Cazones meluap. Inilah video yang menunjukkan jalanan yang terendam dan kerusakan material akibat banjir yang melanda sejak Senin 13 Oktober 2025. Otoritas di negara bagian Veracruz mengimbau warga yang terdampak atau berada di zona risiko untuk segera mengungsi ke tempat penampungan yang telah disediakan.
Pemerintah negara bagian dari pusat bersama militer serta tim penyelamat melaksanakan operasi gabungan untuk memberikan bantuan darurat dan memulai pembersihan lumpur serta puing-puing di wilayah terdampak. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengunjungi kota Poza Rica pada Minggu 12 Oktober dan meninjau langsung upaya sanitasi bersama dengan Gubernur Veracruz, Horacio Nahli, serta pejabat militer. Sheinbaum juga mengaku skala kerusakan yang luas dan menyatakan bahwa operasi pembersihan dan pemulihan akan diperkuat dengan dukungan Kementerian Pertahanan Nasional, pemerintah negara bagian dan juga otoritas kota. Koordinasi Nasional Perlindungan Sipil melaporkan korban jiwa tersebar di negara bagian Hidalgo, Puebla, Querétaro, dan juga Veracruz. Pemerintah federal menegaskan operasi bantuan untuk semua wilayah terdampak akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arsip rekaman drone menunjukkan sejumlah wilayah di Gaza termasuk Jabalia, Sejia, Al-Rimal, dan juga kawasan pelabuhan Gaza sebelum mengalami kehancuran akibat 2 tahun perang. Rekaman itu menunjukkan kehidupan sehari-hari warga Gaza yang kini hanya menjadi kenangan setelah serangan militer Israel berlangsung sejak Oktober 2023. Arsip video tersebut menampilkan rumah-rumah penduduk di Jabalia, kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang di Sejaya dan Al-Rimal, serta perahu-perahu yang tersandar di pelabuhan Gaza. Pada masa itu, semua terlihat sebagai bagian dari kehidupan harian masyarakat Gaza, sebelum bombardir berkepanjangan menghancurkan kota tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Israel kemudian melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza dengan 67.074 warga Palestina tewas dan 169.430 orang terluka hingga saat ini, berita diterbitkan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer Israel masih berlanjut melalui fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan membubarkan Hamas. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata permanen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana damai 20 poin yang dikabarkan telah disetujui Hamas dan Israel, serta disambut sejumlah pemerintah Arab dan internasional sebagai landasan mengakhiri konflik di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, penerimaan jenazah 4 sandera Israel oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC terjadi di tengah proses implementasi perjanjian damai Gaza yang masih berlangsung. Pertukaran ini menandai lanjutan dari tahap awal perjanjian yang melibatkan pembebasan ribuan tahanan Palestina. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas. Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga dari desa pesisir Alaska dievakuasi setelah topan Halong menerjang kawasan terpencil di barat daya negara bagian tersebut. Banyak rumah hanyut, fasilitas rusak total dan juga tidak berfungsi. Selama akhir pekan, angin kencang dan gelombang tinggi memukul desa-desa natif Alaska di delta Yukon, Kuskokwim. Sebanyak 24 orang dievakuasi langsung dari rumah mereka oleh penjaga pantai setelah struktur rumah terlepas dan juga terbawa air ke laut. Pejabat setempat melaporkan sebanyak 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah menyebutkan pemulihan akan memakan waktu lama di mana musim dingin akan segera tiba, sehingga rumah yang rusak akan semakin tak layak huni. Seorang ahli iklim dari Universitas Alaska, Fairbanks, mengatakan bencana ini dipicu oleh pemanasan laut Pasifik akibat perubahan iklim yang juga meningkatkan intensitas bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh pada Mesir. Pada Senin 13 Oktober 2025 dalam forum yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan secara langsung Trump juga mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus. Ia hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi. Sikapnya mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional, sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara besar. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam persahabatan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Hadir pada kesempatan itu para pemimpin dunia seperti Trump, Presiden Palestina Muhammad Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Prabowo juga menyebut pertemuan itu menghasilkan kesepakatan awal soal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian Israel-Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Selasa 14 Oktober 2025 usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Presiden termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Panglima TNI. Prabowo menyampaikan bahwa KTT menghasilkan kesepakatan awal mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Ia menilai gencatan senjata yang mulai berjalan merupakan langkah awal yang baik menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia hadir untuk mendukung penuh proses perdamaian dan menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk lewat kapal dan pesawat Hercules. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas di wilayah konflik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia konsisten membela kemerdekaan Palestina sejak puluhan tahun lalu. Ia juga menyampaikan bahwa KTT perdamaian Gaza di Mesir menghasilkan kesepakatan awal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak lama konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988, tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan dibacakan oleh Yasir Arafat. Di masa kepemimpinannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina terus diwujudkan, termasuk melalui bantuan beras untuk wilayah konflik. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta masukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam forum KTT di Mesir, Prabowo menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan lebih aktif, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB demi menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Palestina, pemirsa, warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Begitu kabar gencatan senjata menyebar, warga Khan Yunis di Gaza bagian selatan berbondong-bondong turun ke jalan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Mediator dari Qatar menyatakan rincian tambahan dari kesepakatan damai akan disampaikan dalam waktu dekat. Meski demikian, pertahanan sipil Gaza masih mencatat beberapa serangan udara Israel. Bahkan tank-tank Israel menembaki warga yang merayakan gencatan senjata di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan tahanan Palestina kini dibebaskan oleh Israel setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup ke Tel Aviv melalui Palang Merah Internasional atau ICRC. Pembebasan para tahanan ini disambut sorak gembira di wilayah jalur Gaza dan juga tepi barat. Negara Israel dengan negara Palestina telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata usai berkonflik dengan memakan banyak korban jiwa. Gencatan senjata ini menjadi angin segar bagi beberapa negara, tak terkecuali Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Tampak terlihat wajah-wajah gembira tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh Israel pada Senin lalu dengan dijemput oleh bus-bus di jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Pembebasan para tahanan tersebut setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup. Dalam video yang berasal dari jurnalis Gaza, Mohamed Rabah, juga terlihat puluhan ribu warga Palestina berkumpul menantikan putra-putra mereka yang dibebaskan di tengah kebahagiaan yang meluap-luap. Menurut tahap pertama perjanjian gencatan senjata, semua tahanan Israel yang masih hidup di Gaza akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 250 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dari Gaza, Palestina, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan demonstran yang juga didominasi Gen Z turun untuk ke jalan di Madagaskar untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina untuk mengundurkan diri. Aksi ini terjadi setelah penumpasan demo sebelumnya menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka. Inilah video yang menunjukkan kerumunan besar demonstran yang bernyanyi dan berarak dengan pengawalan ketat pasukan keamanan dan polisi. Para demonstran menyatakan selama 16 tahun negara Madagaskar seakan ditinggalkan dan pemerintah harus segera dibubarkan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah sampai semua pemimpin saat ini mundur dan sistem yang ada diubah. Protes yang didominasi kaum muda ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang membuat sebagian besar warga hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan PBB menyebutkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan, serta terjadi insiden penjarahan. Pada Senin 29 September lalu, Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya untuk meredakan ketegangan. Namun para demonstran kini menuntut dirinya untuk turut mundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara maritim terbesar dunia berkumpul di London untuk membahas aturan baru yang bisa mengubah arah industri pelayaran global. Jika disetujui, aturan ini akan menjadi langkah bersejarah dan juga penerapan pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Bertempat di markas Organisasi Maritim Internasional London, negara-negara anggota berkumpul untuk membahas rancangan aturan baru yang bertujuan mendorong industri pelayaran meninggalkan bahan bakar fosil. Saat ini sebagian besar kapal pengangkut barang masih menggunakan bahan bakar minyak berat yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Jika disetujui, aturan baru ini akan menjadi pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam rancangan yang disebut Net Zero Framework, aturan ini akan mengatur pengurangan emisi secara bertahap dari bahan bakar kapal. Kapal diwajibkan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kapal yang melebihi batas emisi akan dikenakan biaya tambahan atau pajak emisi global. Dari kebijakan ini, IMO memperkirakan akan terkumpul 11 hingga 13 miliar dolar per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi ke bahan bakar ramah lingkungan, memberikan insentif bagi kapal efisien, serta membantu negara berkembang dalam proses transisi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Trump menolak rencana tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan jika negara lain tetap melanjutkannya. Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya menekan emisi global. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sektor pelayaran terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Kini industri pelayaran menyumbang hingga 3% dari total emisi karbon dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Afghanistan dan pengungsi dilaporkan terperangkap di perbatasan Chama setelah Pakistan menutup akses masuk utama ke Afghanistan. Penutupan ini terjadi menyusul baku tembak mematikan antara pasukan bersenjata kedua negara yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan. Ratusan warga Afghanistan dan pengungsi terperangkap di perbatasan Chaman pada Minggu 12 Oktober 2025. Pakistan menutup titik masuk utama dengan Afghanistan setelah terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata kedua negara. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap membumbung di dekat perbatasan. Puluhan kendaraan kargo dan penumpang terparkir tanpa gerak. Para warga terlihat menunggu dengan cemas untuk dapat menyeberang. Warga menjelaskan bahwa pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari. Banyak pengungsi Afghanistan terjebak, sebagian kembali ke Pakistan, namun kebanyakan masih tertahan di tempat. Selain Chaman dan Torham, sedikitnya 3 pos perbatasan lain juga ditutup, yaitu Karachi, Angor Ada, dan Gulam Khan. Pasukan Afghanistan dilaporkan melepaskan tembakan ke posisi Pakistan pada Sabtu malam, setelah Kabul menyatakan serangannya adalah balasan
atas serangan udara Pakistan pada awal pekan sebelumnya. Islamabad mengaku membalas dengan senjata dan artileri, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim telah menghancurkan pos lawan. Afghanistan mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan, sementara 20 tentara Afgan dilaporkan tewas atau terluka. Otoritas keamanan Pakistan merilis rekaman yang diduga menunjukkan instalasi perbatasan Afgan yang terkena serangan. Kabul menyebut telah menghentikan serangan atas permintaan Qatar dan Arab Saudi yang mengekspresikan kekhawatiran atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, laporan menyebut serangan udara Pakistan yang belum diakui secara resmi menargetkan seorang pemimpin senior Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Namun hasil serangan tersebut masih belum jelas. TTP selama ini dituduh Pakistan bebas beroperasi dari wilayah Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, distrik Kagurazaka di Tokyo berubah menjadi lautan kostum kucing saat parade Bakeneko digelar pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara tahunan ini mengusung tema kucing supranatural dari cerita rakyat Jepang dan menjadi daya tarik budaya setiap musim gugur. Parade Bakeneko atau kucing jelmaan kembali digelar di distrik Kagurazaka, Tokyo pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara ini terkenal sebagai festival yang menggabungkan cerita rakyat Jepang, unsur sastra, dan suasana Halloween dalam satu perayaan. Tema parade mengangkat sosok Baneneko, kucing supranatural, yang dalam cerita rakyat Jepang dipercayai memiliki kekuatan mistik dan mampu berubah wujud. Rekaman dari lokasi menunjukkan peserta dari berbagai usia berpakaian kucing, berjalan dan menari di sepanjang jalan utama Kagurazaka. Festival ini pertama kali diselenggarakan pada 2010 untuk menghidupkan kembali suasana komunitas lokal. Panitia penyelenggara mengungkapkan acara ini terinspirasi dari novelis Natsume Soseki yang dikenal melalui karya Aku Seekor Kucing. Menurutnya, Kagurazaka memiliki kaitan dengan sosok Soseki dan melalui tema kucing ini, warga ingin mempromosikan kembali kawasan tersebut. Dalam acara utama, peserta mengenakan kostum lengkap dengan telinga dan ekor kucing saat berparade di tengah penonton. Seorang peserta asal Taiwan, Liu Ting, mengatakan festival ini menunjukkan keberagaman yang menyatukan semua orang tanpa memandang asal. Parade ini juga dimeriahkan penampilan brass band dan tari Anya Dance yang merupakan versi kucing dari tari tradisional Awa Odori, serta acara Trick of Treat untuk anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia tidak akan berikan visa atlet Israel. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada tim Israel yang berencana mengikuti kejuaraan dunia senam artistik pekan depan di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta dan juga para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel. Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional. Pemerintah Indonesia menurut Yusril tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.
Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR. Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza. Pengamat hubungan internasional mengatakan, sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya perlu dilakukan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel. Penolakan itu, demikian MUI sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah gelombang kriminalitas yang melanda negara, Kongres Peru secara mengejutkan memakzulkan Presiden Dina Boluarte. Langkah ini dilakukan setelah Presiden perempuan pertama Peru itu dianggap gagal melindungi keamanan warga. Setelah beberapa bulan tertunda, Kongres Peru akhirnya menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam waktu setempat. Sebanyak 124 anggota parlemen dari total 130 secara bulat menyetujui pencopotannya tanpa satupun suara penolakan. Boluarte diundang hadir untuk membela diri menjelang tengah malam. Namun ia tak muncul, sidang langsung dilanjut dengan pemungutan suara yang mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan ini terjadi tak lama setelah insiden penembakan di sebuah konser di Lima yang melukai 5 orang dan memicu kemarahan publik terhadap tingginya angka kejahatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindak kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Pengaduan pemerasan juga meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya, dengan hampir 16.000 kasus dilaporkan hanya dalam 7 bulan. Dalam pidato militernya sebelum dimakzulkan, Boluarte menyalahkan lonjakan kejahatan pada imigrasi ilegal. Ia menyatakan kriminalitas ini sudah bertumbuh selama dekade, diperkuat oleh imigran ilegal yang dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Namun pernyataan itu dinilai tak cukup untuk meredakan kemarahan publik dan parlemen. Sebelumnya, Perdana Menteri Eduardo Arana telah membela Presiden dalam sidang khusus di parlemen. Namun dukungan itu tak berhasil menghentikan proses pemakzulan. Dina Boluarte merupakan presiden ke-6 Peru dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia menjabat sejak 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena mencoba membubarkan parlemen. Sejak awal, Boluarte dihadapkan pada protes massal, lebih dari 500 demonstran terjadi dalam 3 bulan pertama masa jabatannya. Kini Peru kembali dilanda krisis politik. Dengan Dina Boluarte resmi dimakzulkan, negara ini diambang ketidakpastian menjelang pemilu yang seharusnya berlangsung tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenpora RI menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Kegiatan ini dibuka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Yohan di Pusat Pendidikan dan juga Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Bejompongan pada Senin 13 Oktober 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN hadir dalam pembukaan ini meliputi 21 delegasi Australia Indonesia Youth Exchange Program dan 16 delegasi SHIP for Southeast Asia Japanese Youth Program. Dalam sambutannya, Deputi Yohan mengatakan para delegasi muda ini adalah yang terbaik yang telah melalui seleksi ketat, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Karena itu, Deputi Yohan mengucapkan selamat atas keberhasilan para delegasi yang telah lolos seleksi demi seleksi untuk mewakili Indonesia. Deputi Yohan meyakini dengan semangat yang membara, komitmen yang kuat, dan kerjasama solid, sebuah delegasi akan sukses menjalani PPAN ini, sehingga nantinya bisa kembali membawa dampak yang positif khususnya bagi Indonesia. Para delegasi ini nantinya juga akan menjalani program post-activity sekembalinya ke tanah air untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah didapat selama mengikuti PPAN, sehingga bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya untuk lingkungan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Kota Seoul dipenuhi dengan deru drone. Pada ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025, lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara unjuk keterampilan dan juga teknologi di ajang bergengsi ini. Kota Seoul dimeriahkan dengan dengung tinggi drone pada Rabu 1 Oktober 2025 saat puluhan UAV meluncur menuju garis finish di ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025
menunjukkan teknologi canggih dan keterampilan operator. Rekaman memperlihatkan para kontestan menerbangkan drone mereka di Gwangdaru Hangang Drone Park, sementara penonton menyaksikan dengan takjub. Seorang peserta menjelaskan bahwa FPV atau First Person View berarti menerbangkan drone dengan perspektif langsung dari kamera drone, sehingga memberikan pengalaman seolah-olah pilot berada di dalam kokpit. Menurutnya hal ini membuat manuver lebih tajam dan kreativitas udara lebih hidup. Seorang pilot dari Jepang mengaku mencoba peruntungan di ajang ini setelah mendengar banyak tim kuat Korea Selatan tak dapat hadir karena musim ujian. Ia berharap meski timnya lebih lemah, masih memiliki kesempatan merebut piala. Bagi banyak penonton, menyaksikan balapan drone dan sepak bola drone merupakan pengalaman baru. Seorang penonton mengaku terpesona melihat drone football yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kejuaraan dunia balap drone ini menghadirkan lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara selama 2 hari, sekaligus menegaskan posisi Seoul sebagai pusat kompetisi drone internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan juga sejumlah kejuaraan internasional lainnya yang berlangsung di Gudermas, Republik Chechen. Investor Daily Summit 2025 berlangsung selama 2 hari, pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center. Topik yang diangkat tahun ini meliputi ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, hilirisasi energi, transformasi digital, serta investasi berkelanjutan. Dalam sambutannya sebagai pembicara kunci, CEO Danantara Rosan Rosladi mengatakan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU SHEPA, Indonesia Kanada, RCEP, dan BRICS. 5 tahun ke depan, investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mencapai lebih dari 13 triliun. Banyak PR yang kita harus lakukan. Termasuk bagaimana kita try to improve our investment climate. ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. Beberapa perundingan yang sudah berjalan lama, alhamdulillah berhasil kita selesaikan. Salah satunya adalah EU SHEPA. Kemudian penandatangan dengan Kanada, Indonesia SHEPA, RCEP, BRICS. Kita juga dalam waktu 2-3 tahun ini akan join OECD. Dan yang paling penting adalah investasi yang masuk bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, investor, maupun akademisi untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi dan investasi yang sehat dan kian berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, roket Starship milik SpaceX berhasil menyelesaikan uji terbang ke-11 dari fasilitas Starbase di Texas Selatan pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Uji coba ini menjadi yang terakhir sebelum versi baru Starship dengan teknologi yang juga ditingkatkan mulai digunakan untuk persiapan misi ke bulan dan Mars. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan berbagai kejuaraan internasional untuk memperingati ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin di Gudermas, Republik Chechen. Rekaman yang diambil pada 5 Oktober menunjukkan para pecinta olahraga ekstrim melompat dari pesawat, mendarat dan meluncur di atas kolam buatan. Putin merayakan ulang tahun ke-73 pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu. Pelatih Kepala Tim Nasional Terjun Payung Rusia, Vadim Niyazoy, menyebutkan tingginya tingkat kompetisi di mana para peserta berusaha membuktikan kemampuan mereka menjelang akhir musim. Niyazoy menambahkan, para penerjun tidak hanya ingin meraih medali, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk lolos ke tim nasional yang akan bertanding dalam kejuaraan internasional di Uni Emirat Arab pada Januari 2026. Seorang penerjun asal Rostov-on-Don, Vladislav Shrechbakov, mengungkapkan persiapannya untuk kejuaraan ini. Ia menjelaskan ada 3 tahap selama musim berlangsung. Dimulai dari bulan Mei dengan latihan yang dilakukan sepanjang musim panas. Hingga tiba saat final di mana para atlet dalam kondisi fisik terbaik untuk menunjukkan hasil latihan. Sebanyak 113 penerjun dari 27 wilayah Rusia, Belarus, dan Kazakhstan turut berpartisipasi dalam ajang ini.
Final Piala Rusia yang didedikasikan untuk Presiden Chechen pertama, Ahmad Kadzi Kadyrov, serta kejuaraan dalam rangka ulang tahun ke-73 Presiden Putin, berlangsung di The Putin Russian Specialist Force University di Gudersmas dari 28 September hingga 8 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Balon Udara Internasional ke-7 di Armenia resmi dibuka di Yerevan pada Senin 13 Oktober 2025. Acara ini menjadi perayaan warna dan juga penerbangan yang memukau dengan puluhan balon udara menghiasi langit di atas pegunungan dan kota-kota Armenia. Inilah video yang memperlihatkan saat Starship diluncurkan dari fasilitas SpaceX dan pemisahan booster sebelum akhirnya mendarat di laut. Roket lepas landas sesudah pukul 18:25 waktu setempat dengan tahap atas Starship yang ditumpuk di atas booster Super Heavy. Setelah mendorong tahap atas ke arah luar angkasa, booster melakukan penurunan terkendali di Teluk Meksiko sekitar 7 menit setelah lepas landas. Tahap atas kemudian mendarat di Samudra Hindia sesuai rencana. Pejabat NASA Sean Duffy menyebut misi ini sebagai langkah besar menuju pendaratan astronot di kutub selatan bulan. SpaceX menyatakan uji coba berikutnya akan menggunakan prototipe Starship yang dilengkapi pembaruan untuk misi jarak jauh. Presiden SpaceX Gwen Shotwell mengatakan inilah kendaraan yang berpeluang membawa manusia ke bulan dan Mars. Sebelum sejumlah uji terbang Starship berakhir dengan kegagalan, namun program ini mulai berhasil pada uji terbang Agustus lalu. Uji coba pada Senin malam tersebut mengusung satelit palsu Starlink dan menjalankan manuver yang lebih kompleks untuk menguji kemampuan kendaraan luar angkasa tersebut. Program Artemis NASA yang menargetkan pengembalian manusia ke bulan menggunakan versi modifikasi Starship sebagai pendarat untuk misi Artemis 3 yang dirancang berangkat pada pertengahan tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.